Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Sambi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Sambi. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmatnya, nikmatnya, sehingga kita masih dipertemukan di pagi yang cukup hangat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan diseminasi implementasi 7 jurus BK Hebat. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Susunan acara pada siang hari ini: acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga inti, dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka diseminasi implementasi 7 jurus BK Hebat pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Ibu Retno Indiati Sarjana Komputer, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Bimbingan Konseling dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi implementasi 7 jurus BK Hebat. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan diseminasi implementasi 7 jurus BK Hebat. Bapak Ibu, peran guru BK saat ini tidak hanya sebatas memberikan layanan konseling individual, tetapi lebih dari itu saat ini guru BK menjadi mitra yang strategis. Mitra yang strategis untuk apa? Untuk membentuk karakter, kemudian mengarahkan potensi siswa, serta menciptakan iklim yang aman dan nyaman di sekolah. Nah, melalui 7 jurus BK Hebat ini, kita nanti akan belajar bersama strategi-strategi praktis yang inovatif, inspiratif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Harapannya Bapak Ibu, kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang berbagai informasi, tetapi juga wadah kolaborasi dan penguatan kompetensi bagi seluruh praktisi bimbingan konseling. Dengan semangat kebersamaan, marilah kita wujudkan layanan BK yang profesional, berdampak nyata, dan semakin dekat dengan kebutuhan siswa. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru semua dalam kegiatan diseminasi hari ini. Semoga kegiatan diseminasi ini membawa manfaat dan menjadi pijakan kuat menuju ke BK Hebat, sekolah hebat, dan murid hebat. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga yaitu acara inti diseminasi implementasi 7 jurus BK Hebat yang akan disampaikan oleh pemateri kita Ibu Dian Eki Sastri Parwati Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu kami persilakan. Sebelumnya, mohon pangapunten kepada Ibu Retno Nindi beserta Bapak Ibu Guru semuanya. Saya izin berdiri, ya. Saya akan menyampaikan
implementasi 7 jurus BK Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang terundang pada siang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri dalam pemaparan saya pada siang hari ini. Sebelum saya menyampaikan di sini, saya cerita terlebih dahulu. Waktu itu ada undangan dari LSM ya, itu dari menyambung ke PMM. Saya dapat informasi, kemudian ada undangan terundang dari pusat, itu atas nama saya mewakili dari SMK Negeri 1 Sambi, melaksanakan diklat atau bimbingan teknis 7 jurus BK Hebat. Saya berada di gedung Karanganyar, Gondangrejo, BPGTK Provinsi Jateng selama 4 hari. Saya menginap di sana dari tanggal 17 September sampai tanggal 20 September. Alhamdulillah banyak sekali manfaat, banyak sekali teman dari berbagai daerah. Waktu itu bergabung dari Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Karanganyar. Kemudian selama 4 hari itu saya dibimbing oleh fasilitator nasional dari SMA Negeri 1 Salatiga, yaitu SMA Negeri 2 Salatiga. Beliau Ibu Paulinda, sarjana SPSI, MPSI. Kemudian yang kedua dari SMP 1 Ambal Kebumen, Ibu Rofiah, selama 4 hari. Di sini nanti saya akan menyampaikan 7 jurus BK Hebat. Apa saja mungkin nanti lebih lanjut. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Retno, memang peran dari guru BK itu sangat luar biasa. Ditambah ada, kalau sekarang itu ada guru wali. Jadi nanti tidak hanya guru BK untuk membimbing, mengarahkan peserta didik atau sekarang itu murid nih, panggilannya murid karena setiap tahun itu berganti. Kita mengikuti apa dari pemerintah atau di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa peserta didik atau murid itu tidak hanya dibimbing oleh guru BK. Mohon maaf karena di sekolah masing-masing mungkin terbatas, tidak sesuai dengan jumlah siswa dengan guru BK-nya, makanya ada guru wali. Guru wali ini bisa berasal dari guru mapel. Harapannya nanti bisa membimbing, mengarahkan anak-anak peserta didik di sekolah tersebut. Datang ya Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Rohani, next bisa di. Nah di sini apa itu 7 jurus BK Hebat? Yang pertama yaitu kenali potensi. Kemudian yang kedua, kelola emosi. Kemudian yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat yaitu jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Yang ketujuh, menata situasi. Di sini jurus 7 itu sangat saling terkait, jurus 1, jurus 2 sampai jurus ke-7. Harapannya di sekolah nanti anak-anak semua di sini murid akan nyaman, aman, senang, bahagia selama mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu guru semua. Jadi ada kenyamanan, kebahagiaan, akhirnya membuat ketenangan dalam kegiatan proses belajar mengajar,
Bapak Ibu guru juga nyaman, anak peserta didik juga senang. Lanjut Pak. Mohon maaf, nanti saya mohon Bapak Ibu guru untuk bisa berdiri. Kita akan senam jingle 7 jurus BK hebat bersama-sama, biar Bapak Ibu guru juga mengetahui seperti itu. Yang pangapunten bisa jualan Bapak Ibu, termasuk Ibu Nini. Silakan minta tolong Mbak Desta, nanti bisa diputar videonya, syutingnya bisa jalan. Oke. Bisa jalan. Satu dari bawah. Jalan Mbak. Ya, Bisa ngomong lagi. Dengan tulus gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, resiliensi, jaga konsistensi, inkoneksi, kolaborasi, situasi. Aman dan nyaman, juga menggembirakan, bertumbuh harapan, sama ayo kita wujudkan. Dengan tulus gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, dan resiliensi, jaga konsistensi, koneksi, kolaborasi, atas situasi. 7 jurus BK hebat, murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, akan ku ingat. Jadi itu tadi jingle yang setiap hari pada waktu saya di satu hari itu bisa 3 kali disampaikan oleh fasilitator nasional. Jadi memang harus melaksanakan dan menggunakan jingle tersebut untuk pembelajaran pada waktu kemarin. Ini Bapak Ibu semua, yang pertama tadi kenali potensi. Di sini yang pertama, jurus pertama kenali potensi, yaitu capaian pembelajarannya guru BK atau guru non BK seperti guru makal tadi mampu membantu murid untuk mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik assessment. Kemudian pendidikan konsep kunci yang akan dipahami yaitu ada 3: kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, kemudian daya belajar. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah mengetahui nih, gaya belajar atau
learning style ada 3, yaitu auditori, audiovisual, kemudian yang terakhir kinestetik. Kalau kinestetik di sini gerak cenderung anak-anak praktek, mungkin pada mapel IPAS ataupun olahraga ataupun produktif, baik kalau di jurusan kita ada 5, teknik sepeda motor, otomotif, tata busana, kemudian TKJ itu juga bisa praktek, kemudian yang terakhir pengenalan bakat dan minat. Kalau bakat dan minat di sini mungkin nanti bisa dibantu atau bisa lewat dengan psikotes, itu lebih akurat. Lanjut Pak. Yang kedua yaitu kelola emosi. Kemarin saya melaksanakan OJL yang pertama, yaitu kelola emosi pada kelas 10 TKJ 2. Kenapa saya memilih ini? Karena peserta didik atau anak-anak itu dalam pengelolaan emosi itu kurang. Bawaannya pengennya marah-marah. Jadi bagaimana anak-anak setelah mendapatkan jurus kelola emosi, harapannya bisa mengendalikan emosi secara matang, baik di lingkungan sekolah, kepada bapak ibu guru harus seperti apa, kepada orang tua harus seperti apa, ataupun di lingkungan masyarakat, kepada tetangga, kepada Pak D, Bu D, dan siapapun itu, anak-anak bisa menempatkan diri, tidak mudah terbakar emosinya. Kemudian di sini kelola emosi saya menyampaikan atau dengan konsep yaitu SEL, Social Emotional Learning. Nah ini yang tadi saya sampaikan, saya melaksanakan OJL yaitu tanggal 26 September tahun 2025 kelas 10 TKJ 1. Kenapa saya memilih kelas 10? Karena kelas 10 di sini masa transisi atau masa peralihan dari tingkat SMP ke tingkat SMK atau tingkat atas, termasuk perkembangan dalam fase remaja awal. Kemudian yang kedua, untuk fondasi keterampilan self management dengan pembelajaran berbasis self social emotional learning, sehingga kesejahteraan mental dari murid akan terkelola dengan baik. Mungkin Bapak Ibu pernah bertemu atau bahkan langsung bersinggungan kepada anak-anak yang emosinya tidak sesuai atau meledak-ledak. Pernah bukan Bapak Ibu? Nah, sering ya. Nanti semoga dari pertemuan ini Bapak Ibu juga bisa menyampaikan di kelas atau pada waktu pembelajaran, anak-anak yang seperti itu bisa mengatasinya secara berbasis sel tadi, mudah mengolahnya seperti apa. Mohon maaf, saya boleh berbagi sharing satu aja ya. Mungkin siapa yang bisa menyampaikan pernah bersinggungan kepada siswa baik di kelas ataupun di jalan, itu misalkan ditegur kok malah jawabannya nyolot atau seperti apa. Pernah nggak Bapak Ibu? Sering. Monggo silakan. Busiro. Dok, minta tolong berdiri Busiro bisa dimakai. Oke, terima kasih Ibu ya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing tentang siswa. Kebetulan saya mengajar di Busana dan kelas 10 juga. Waktu pembelajaran biasanya saya itu ke
siswa mengkondisikan terlebih dahulu. Contohnya kemarin itu ada siswa yang seharusnya tidak memakai kutek dan berkuku panjang seperti itu, tapi kalau dikasih tahu dan nyolot. Nyolotnya itu dengan menggunakan bahasa yang tidak sopan terhadap gurunya, misalnya tidak menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Kromong seperti itu. Terus siswa tersebut itu memang dari awal ketika saya mengamati, ketika mau masuk mendaftar di sini itu sudah ada bibit-bibit ngeyelnya seperti itu. Terus kemudian bukan hanya saya saja, ternyata saya sharing dengan teman guru, ternyata dari walinya pun dan guru busana juga itu menyatakan juga hal yang demikian. Nah, yang jadi PR kami belum bisa membuat siswa tersebut itu mengelola emosinya dengan baik. Jadi nanti mungkin mohon bimbingan dari BK biar anak tersebut itu menjadi anak yang baik dengan pembelajaran sel tersebut. Karena kami mungkin dari guru busana belum bisa mengatasi anak tersebut. Itu saja Bu, terima kasih. Matur nuwun untuk Bu Siro, mohon maaf bisa tepuk tangan untuk Bu Siro ya. Sudah berbagi sharing pada waktu pembelajaran menemukan siswa ditegur karena dia menggunakan kutek berlebihan tapi menjawabnya dengan kurang sopan, bahkan nyolot, bahkan dengan ekspresi yang tidak sesuai dengan harapan seorang pelajar. Dan di sini moga-moga nanti kita bisa kolaborasi bekerja sama dengan guru mapel juga, guru wali. Kita saling karena semuanya itu berkolaborasi, baik kepala sekolah, waka kesiswaan, waka kurikulum dan semuanya seluruh pihak sekolah, guru BK dan guru lainnya itu saling bekerja sama, saling terhubung supaya satu persatu bisa terurai dan anak-anak mempunyai sopan santun, mempunyai pengelolaan emosi secara matang. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, lanjut Pak Rohani. Dan di sini saya kemarin menggunakan konsep AKA karena beliau menyampaikan kita harus menggunakan konsep AKA. AKA itu apa? A di sini adalah aplikasi. Kemudian R-nya refleksi, K konseptualisasi, dan yang terakhir adalah aplikasi. Nah, di sini aplikasi kita menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat dan keluarga. Pada waktu kelola emosi, Bapak Ibu, saya menggunakan media dengan kertas. Dengan kertas, saya menyampaikan ilustrasi atau gambaran kalau perasaannya jengkel dan dia bisa merobek kertas itu. Kalau senang dia bisa meraba atau mengelus-elus. Kemudian kalau dia marah dia bisa menyobek. Ya, pada waktu itu saya menyampaikan media itu lewat kertas dan anak-anak akan memilih seperti apa ekspresi atau perasaan yang dirasakan. Kemudian siswa tersebut merefleksikan, jadi sama saya mencontohkan tadi berbagi sharing kepada siswa siapa yang merasa senang, merasa kertasnya itu disobek seperti apa, anak-anak menyampaikan refleksinya, perasaannya seperti apa. Kemudian konseptualisasi dari pengelola emosi itu tadi seperti apa, aplikasi diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut Pak. Nah, di sini nih Pak, Bapak Ibu menggunakan pembelajaran SEL. Social Emotional Learning mencakup 5 kompetensi. Yang pertama, kesadaran diri atau self-awareness. Di sini memahami dirinya sendiri, emosinya seperti apa, kekuatan dan kelemahannya. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai
mempunyai kelemahan kelebihan pada dirinya sendiri itu berbeda-beda dari orang satu ataupun murid satu dengan murid yang lain. Di sini kita harus self awareness. Itu apa? Yang kedua, pengendalian diri, self management. Kita bisa mengolah manajemen kita, pengendalian diri kita seperti apa? Mengolah emosi, mendorong perilaku kita untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu kesadaran sosial atau social awareness, merasakan dan menunjukkan empati, memahami sudut pandang orang lain serta menghargai keberagaman dari masing-masing orang lain. Di sini Bapak Ibu, saya yakin ya, walaupun kita banyak masalah di rumah ataupun yang lain, tapi kita tetap profesional dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Tidak bisa untuk saling mengaitkan karena nanti akan berdampak kepada murid kita atau peserta didik kita. Sebelum kita bisa menegur untuk anak-anak yang beremosi tadi, kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri cara mengolah emosi tersebut. Yang keempat yaitu keterampilan berrelasi atau relationship skill, membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat, berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, responsible decision making, membuat pilihan yang tepat, membuat pilihan jawaban ataupun seperti apa dalam kita akan memutuskan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu lagi emosi, kita jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kalau di agama Islam ya Pak Heri, kalau orang emosi itu yang pertama kalau berdiri masih emosi kita harus duduk. Kemudian kalau masih emosi lagi berbaring. Masih emosi lagi berwudu. Jadi mohon Bapak Ibu juga bisa menerapkan itu daripada nanti kok siswa seperti itu. Oh mungkin Bapak Ibu bisa keluar dulu, ataupun kita bisa menyendiri atau menepi terlebih dahulu daripada nanti kita malah memaki-maki kepada peserta didik. Nanti kalau seperti itu siapa yang rugi? Artinya nanti kalau siswa itu mengalami luka, dan luka batin itu akhirnya mendapatkan trauma ya, bahkan bisa sampai depresi. Jadi monggo, mungkin ini juga termasuk saya sendiri sering marah-marah kepada anak saya karena kalau dipanggil atau disuruh belajar itu masih kurang segera. Jadi saya juga perlu berproses juga, kita saling bareng-bareng. Saya yakin apalagi ibu-ibu ya pasti sering ngomong di rumah karena tujuannya bagus, tapi kalau kita tidak bisa mengelola itu nanti tidak terjadi atau keputusannya kurang bagus atau maksimal. Lanjut Pak. Peta emosi. Nah di sini ada peta emosi Bapak Ibu. Ngakutin deh, mungkin saya bolak-balik kanan kiri biar tidak bosan. Di sini ada 6 peta emosi, yaitu ada happy itu pasti bahagia. Kemudian sad itu sedih. Kemudian angry itu marah. Kemudian excited itu berlebihan apa ya? Mungkin guru ini bisa membantu ya, berlebihan benar. Kemudian tender itu takut. Scared itu adalah nyaman. Nah, silakan. Oh, kebalikannya nih. Jadi monggo, jadi Bapak Ibu di sini saya yakin sudah pernah merasakan itu semua. Dan ini cuma satu lagi mungkin untuk bapak-bapak ya, yang merasa misalnya kok excited itu tentang apa nih? Mungkin bisa berbagi nih Pak Burhan, silakan. Saya capek. Ini berarti yang excited
excited itu seperti apa? Kalau merasa excited atau berlebihan atau senang itu ada kegiatan apa? Pak Burhan sendiri. Iya. Monggo Pak Burhan bisa berdiri. Berdiri. Udah minta tolong diisuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi tentang Peta. peta emosi, kemudian Atau happy Pak, boleh memilih. Jadi tadi saya itu jangan tinggal pilih itu boleh bebas. ini tentang perasaan saya. Iya benar. Aduh, saya happy terus tuh. Happy-nya pas apa Pak itu Pak? Saya itu bangun terus selalu happy. Oke Dari bagus. bangun tidur sampai sebelum tidur itu saya happy terus. Karena entah itu rasanya capek atau lelah itu harus kita terlihat happy, terutama kita pada di pagi hari atau kita sesaat, terutama saya mau belajar itu saya usahakan saya selalu tersenyum, utamanya kepada peserta didik dan bapak ibu guru semua. Walaupun perasaan saya kurang enak atau badan capek itu kurang bahagia, pantas betul Pak. Karena di mata murid kita kalau di depan itu kurang bahagia, mungkin efeknya juga ke murid juga nanti tidak nyambung atau tidak bisa respect terhadap apa yang kita sampaikan. Kalau kita di depan itu gembira, senang, otomatis peserta didik atau murid juga akan ikut pada suasana juga membawa happy. Sampai di rumah juga kita pasti capek di kubu anak, terutama kita juga harus bahagia. Walaupun capek juga anak yang utama saya sedikit juga ajak main, ada kesel, masih ajak main, dan kita juga harus di rumah juga harus happy. Jadi bisa saya katakan dari bangun tidur sampai mau tidur saya usahakan bisa happy terus, dan enaknya juga saya merasa happy sama ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Burhan. Jadi di sini Pak Burhan tadi sudah berbagi pengalaman. Beliau sangat happy Bu, walaupun saya sebelum tidur sampai mau tidur, walaupun saya ada masalah tapi harus happy. Happy-nya beneran nih Pak, bukan pura-pura happy. Oke, sangat inspirasi. Walaupun dari penekanan kita ada masalah, tapi kalau pada saat kita mengajar pembelajaran di kelas kita tidak boleh menampakkannya. Lanjut kan? Jadi pada waktu kemarin saya OJL itu ada beberapa kendala ya Bapak Ibu. Kendala yang pertama yaitu peserta didik itu canggung atau kurang terbiasa dalam mengungkapkan emosinya atau kurang terbuka dari perasaannya dan kurang jujur. Masih ada yang ditutup-tutupi terutama emosi yang negatif, karena emosi itu tidak hanya yang marah tetapi kita bahagia, kita jijik, kemudian kita suntuk, dan itu termasuk salah satu jenis perasaan dari emosi. Senang pun itu sudah juga kategori dari emosi. Yang kedua, beberapa murid masih menganggap kegiatan pengelolaan emosi seperti mindfulness ataupun jurnal emosi tadi itu tidak penting karena merasa itu rasa seperti anak kecil. Kemudian hasil OJL yang kemarin yaitu peningkatan kompetensi guru untuk mengidentifikasi 5 kompetensi tadi yang berbasis sel. Kemudian guru menjadi terampil dalam menerapkan bimbingannya langsung di kelas ataupun membantu murid dalam pengelolaan emosi dan stres akademik. Guru mapel bisa berkolaborasi dengan guru BK dalam pengembangan sosial emotional learning di sekolah. Jadi sama nih Bapak Ibu, saya sampaikan tadi bahwa harapannya nanti setelah ini tadi Bapak Ibu guru, baik mungkin wali kelas, guru mapel dan semuanya yang terkait bisa mengelola emosi dari siswa dengan berbasis sosial emotional learning. Kemudian rencana tindak
dengan guru mapel, misalnya guru bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, berfokus pada kolaborasi sosial dengan kesadaran diri atau self awareness dan manajemen diri. Kemudian bisa kolaborasi dengan guru PJOK dalam manajemen diri dan kerjasama. Membuat langkah-langkah rencana tindak lanjut kolaborasi sosial awal, penyusunan modul, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan portofolio. Jadi bisa dikolaborasikan dengan guru mapel. Oke, lanjut. Nah, ini yang ketiga, yaitu kita sudah masuk tumbuhkan resiliensi. Guru bisa membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka tumbuh dan berkembang secara maksimal. Tumbuh berkembang secara maksimal itu ada 4 faktor, yaitu ada 4 aspek, yaitu dari kepribadian, pribadi, sosial, akademik atau belajar, dan karir. Daya lenting atau resiliensi, pola pikir bertumbuh, ordinary magic, growth mindset. Growth mindset di sini pola pikir bertumbuh. Lawannya growth mindset yaitu fixed mindset. Monggo Pak. Kemarin saya melaksanakan OJL yang kedua pada minggu kedua, yaitu hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 pada anak kelas 11 DB2. Identifikasi masalahnya, murid mengalami kegagalan, kesulitan sehingga membuat putus asa dan tidak mau mencoba lagi. Masih banyak murid dengan pola pikir fixed mindset, maka guru bisa membantu mengubahnya dari fixed mindset menjadi growth mindset. Misalnya kemarin saya sampaikan kepada anak-anak yang saya sampaikan di kelas, yaitu kelas DB2, itu misalnya ada mendapatkan nilai pelajaran yang kurang bagus, misalnya pelajaran matematika ataupun produktif. Biasanya ulangannya mendapatkan nilai 80 atau 90, dan anak tersebut itu rendah. Dan di sini anak-anak itu tidak mau mencoba karena pola pikirnya masih fixed mindset. Fixed mindset itu pola pikir yang tetap. Saya menyampaikan jurus ketiga ini supaya anak-anak bisa bertumbuh pola pikirnya menjadi growth mindset. Tidak apa-apa kalian mendapatkan nilai yang rendah, tapi kita bisa mendorong lagi, kalian bisa belajar dan konsisten, bisa mendapatkan nilai yang maksimal atau nilai yang bagus. Silakan lanjut Pak. Masih sama ya? Saya menggunakan konsep kata lanjut Pak. Di sini resiliensi, daya lenting, yaitu kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Pola pikir tumbuh berkembang itu apa? Yaitu growth mindset. Menurut Carol S. Dweck, yaitu memperkenalkan konsep growth mindset, yakni keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat, dan dukungan orang lain. Kemudian kalau fixed mindset lawannya pola pikir tetap, keyakinan bahwa kualitas, kecerdasan, dan bakat seseorang adalah sifat yang tetap dan tidak dapat berubah. Lanjut Pak. Nah ini monggo Bapak Ibu nanti bisa mungkin pas pada waktu pembelajaran anak-anak mengalami kegagalan dari kesuksesan itu, kesulitan, masalah. Nah, Bapak Ibu semua bisa menyampaikan untuk berpola pikir tumbuh berkembang atau growth mindset. Nah di sini
perbedaannya seperti itu gitu. Saya tidak bisa sukses jika punya bakat, tapi kalau pemikiran growth mindset saya bisa sukses dengan berusaha. Kegagalan saya pilih menyerah karena dia tidak mau melanjutkan karena pola pikirnya masih tetap. Tapi dengan pola pikir yang growth mindset, saya akan mencoba kembali. Kesulitan saya tidak bisa, saya belum bisa. Jadi kata-katanya saja yang perlu dirubah. Kemudian masalah, kenapa masalah ini terjadi? Solusi apa yang tepat? Kritik, saya sakit hati. Jadi kalau ada kritik saran, saya sakit hati kalau dikritik. Itu pola pikir yang tetap. Tetapi kalau yang grow, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Jadi ditanamkan ke anak-anak juga pola pikirnya itu jangan fixed mindset, tapi lebih ke berkembang supaya tujuan cita-cita yang akan diinginkan bisa terwujud. Ini saya juga mau berbagi sharing ya. Tadi kan kelola emosi, sekarang tumbuhkan resiliensi. Mungkin dari Bapak Ibu guru pengalamannya sendiri atau mungkin bahkan dari siswanya pernah sudah menjalankan growth mindset itu. Monggo Bapak Ibu siapa yang mau berkenan menyampaikan? Bu Indri, minta tolong Mbak. Berdiri Bu Indri. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya mau bercerita apa yang diceritakan atau berbagi pengalaman dari Bu Dia. Saya sendiri mau berbagi cerita dengan pengalaman saya sendiri. Nanti lanjutkan ya ya Bu. Dulu itu saya pernah sekolahnya itu saya juga di SMKK. Dulu itu saya sekolah SMKK itu sekolah menengah kesejahteraan keluarga. Yang sekarang itu menjadi SMK 4 di Surakarta. Pada saat itu saya itu sekolah. Nah, tetangga saya itu ya memang dia itu menjahit sama membuka sebuah toko. Tapi beliaunya bilang, ngapain sih sekolah kok di SMKK? Orang-orang ya kayak jadi aku, penjahit, katanya seperti itu. Nah dari pola itu saya sudah berpikir dari apa tadi? Fixed mindset, langsung ke growth mindset. Saya bilang, ngapain sih panjenengan seperti itu? Tapi dalam hati saya itu dalam kelas 1. Jadi kelas 2 itu saya berpikiran berkembang. Dari kelas 2 itu saya mencoba membuka dulu PU ya, pengelolaan usaha. Jadi saya mulai membuka jahitan sampai sekarang dan akhirnya saya juga bilang, kok aku kayak gini terus toh. Saya juga harus berubah. Saya harus bisa kuliah dan saya harus bisa lebih dari orang yang membilangi tadi, kok itu mesti jadi penjahit. Saya harus menjadi taruhlah lebih dari mereka. Seperti itu Bu Dia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Bu Indri, Bapak Ibu semua. Di sini Bu Indri menyampaikan pengalamannya pada waktu sekolah beliau di SMK yang sekarang SMK 4 Surakarta. Dianggap kalau masuk sekolah itu tidak bisa tercapai keinginannya, tapi beliau dengan pemikiran yang pada itu tahun berapa itu Bu Indri? 94, jadi sangat lama sekali, tapi beliau sangat luar biasa sudah mempunyai pikiran growth mindset yang sekarang sudah terwujud. Yang Bu Indri ya. Bagus itu, silakan nanti Bu Indri bisa menyampaikan kalau ada murid atau peserta didiknya kok hanya menyerah dan tidak mau berkembang, bisa disampaikan untuk berpikir growth mindset. Mungkin satu lagi ya dari ibu-ibu
Silakan yang mau berbagi sharing, entah itu bisa pengalaman pribadi atau pengalaman lewat di sekolah muridnya masing-masing. Silakan mungkin Bu Nanes. Pengalaman mindset tadi bisa muridnya atau pengalaman dari panjenengan ya Mbak. Disampaikan lewat lagu ya apa? Bisa berdiri dulu. Disampaikan lewat lagu ya apa? Sampaikan apa? Lewat lagu. Murid. Jadi itu pasti ada juga apa? Iya nanti mindset. Oh iya. Ini pengalamannya dengan siswa saja gitu? Ya boleh. Tadi kan dari pribadi, boleh dari siswa, silakan. Oh iya. Dari siswa itu kebetulan kan saya masih di kelas 12. Saya selalu menanamkan pada anak-anak bahwa setelah lulus ini nanti jangan sampai kamu itu terlambat mencari pekerjaan. Maka dari itu saya selalu menanamkan anak-anak untuk mempersiapkan sejak dini. Apa yang dipisahkan? Mentalnya, stresnya, dan lain sebagainya. Dengan begitu anak-anak akan terus mencoba mencari lowongan pekerjaan apa saja yang mereka cocoki tanpa harus memilih dan lain sebagainya. Jadi dengan begitu anak tidak lama menganggur, anak bisa segera dapat pekerjaan, dapat terus berkembang pikirannya, mentalnya, dan lain sebagainya. Kalau anak-anak tidak segera bergerak, maka dia akan cepat punah. Pemikirannya, mentalnya akan cepat punah. Maka saya minta untuk segera cari pekerjaan, supaya dia tumbuh kembangnya cepat. Itu saja ya. Itu Bu Dia, terima kasih. Terima kasih untuk Bu Nanes. Tepuk tangannya untuk Bu Nanes Bapak Ibu semua. Ya, di sini Bu Nanes selaku guru BK kelas 12 sudah menanamkan pemikiran di anak didiknya untuk berpikir secara growth mindset, terutama pada jurusan ada yang mau ke dunia kerja ataupun masuk ke perguruan tinggi. Lanjut Pak Rohani. Nah, kemarin saya menyampaikan itu ada beberapa kendala sedikit. Yang pertama, peserta didik masih berpola pikir fixed mindset, cenderung melihat kegagalan itu sebagai bukti tidak kemampuan secara permanen. Daripada peluang belajar, murid gampang menyerah. Yang kedua, murid cenderung menghindari tugas yang sulit, tidak mau menerima tantangan. Misalkan ada tugas ataupun PR matematika, lah itu anak tidak mau mengerjakan karena sulit. Mau foto di matematika ini Pak Heri ini kok PR seperti itu misalnya. Ataupun di pelajaran produktif yang lain, suruh merangkai alat ataupun membongkar alat, itu anak tidak mau berproses terlebih dahulu karena pola pikirnya masih tetap atau fixed mindset. Kemudian murid tidak mau menerima kritik saran karena dianggap sebagai serangan pribadi. Hasil OJL kedua yaitu kita harus menanamkan growth mindset dan resiliensi pada murid, peningkatan kompetensi guru dalam mengimplementasikan teknik resiliensi tumbuh kembang tadi. Guru mampu berkolaborasi dengan guru BK dalam memberikan feedback yang mendukung growth mindset. Misalnya Bapak Ibu tidak sungkan untuk memuji secara spesifik. Misalkan ada tugas itu tadi, dia sebelum dijadwalkan harus dikumpulkan, tapi siswanya sudah mengumpulkan. Dan Bapak Ibu silakan memberikan apresiasi kepada siswa. Bagus, tingkatkan nak. Hari ini kamu datangnya sangat pagi sekali dibandingkan yang lain. 2 jempol buat kamu, misalnya seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu menggunakan kata-kata seperti itu sehingga anak-anak menjadi lebih bersemangat lagi, lebih nyaman lagi berada di lingkungan sekolah. Kemudian rencana tindak lanjut jurus ketiga ini mengubah pola pikir murid dari fixed mindset menjadi growth mindset.
latihan teknik burger untuk memberikan umpan balik, pujian, dan usaha. Adanya pelaksanaan konseling individual untuk murid yang mengalami masalah lebih. Kemarin yang saya ambil lagi di kelas 11 JB2 itu ada salah satu murid yang merasa dia itu stres dalam akademiknya. Yang saya contohkan tadi mendapatkan nilai yang rendah dibanding ulangan-ulangan yang terdahulu, sehingga dia merasa takut, merasa nyaman, kenapa nilaiku kok turun, mendapat teguran dari orang tuanya. Maka saya melaksanakan konseling individual secara pribadi, menumbuhkan anak tadi untuk pikirannya lebih grow mindset. Harapannya anak tadi bisa menjadikan yang kesulitan itu menjadi kemudahan dan mendapatkan nilai yang maksimal. Lanjut Pak. Ini yang keempat, yaitu jaga konsistensi. Guru mampu menumbuhkan pembiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama, budaya, dan bangsa. Di sini ada kesadaran internal sebagai fondasi dari sebuah kebiasaan positif menghilangkan kebiasaan negatif. Tombol-tombol motivasi internal, zona motivasi, dan zona inspirasi. Lanjut Pak. Nah, di sini ada 5 tombol nih Bapak Ibu: kesenangan, kebanggaan, keingin-tahuan, manfaat, dan tantangan. Maka dari 5 tombol ajaib ini Bapak Ibu bisa menguasainya ataupun salah satu bisa menyampaikan dan diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Itu jaga konsistensi. Misalkan 5 tombol ajaib, kebanggaan. Nah, anak itu ada kebanggaan apa? Kemudian tantangannya seperti apa? Manfaatnya seperti apa? Kesenangannya seperti apa? Oke, ini memang kalau setiap jurus itu waktu saya di diklat itu memang dari fasilitas saya itu juga berbagi sharing dari masing-masing peserta yang di diklat. Ini saya juga seperti itu, nggih. Mohon untuk jurus yang keempat ini tadi dengan 5 tombol ajaib ini mungkin bisa disampaikan sharingnya atau pengalamannya, baik pribadi ataupun pengalaman pada waktu mengajar di bengkel ataupun di kelas. Monggo Bapak Ibu, silakan mungkin Pak Imam yang dari produktif di bengkel bisa dibantu berbagi sharing. Terima kasih. Assalamualaikum Berdiri Pak Imam. warahmatullahi wabarakatuh. Di siswa itu kalau di bengkel itu biasanya kan ada beberapa alat itu secara elektronik. Agak maju nggak apa-apa. Siswa pengen tahu. Biasanya siswa itu pencet tombol seperti scanner. Scanner itu siswa itu setelah ditancapkan aja siswa itu kadang untuk salah balik atau salah masuk gitu. Sehingga ketika muncul di layar itu malah seneng anak itu, seneng banget ini ada apa grafiknya naik turun gitu Pak, ada lari-lari gitu. Kemudian ada tanda tanya. Nah, ternyata ingin tahu dari siswa itu sangat tinggi, sehingga kita sebagai guru itu memberitahukan, Mas, ini cara makainya, memasukkannya itu harus yang benar dulu, sehingga nanti alatnya itu tidak menimbulkan pertanyaan. Kemudian yang berikutnya itu kebanggaan. Ketika siswa itu sudah bisa menggunakan, oh iya Pak, benar Pak, ini tadi ada yang tidak mesinnya itu beredek itu artinya suaranya itu kasar. Setelah nanti di scanner ternyata yang diperbaiki yang bagian ini Pak, scannernya bisa menunjukkan yang salah, sehingga ketika siswa itu membetulkan sendiri itu dia merasa bangga, wah sekarang sudah bisa gitu. Kemudian itu adalah menunjukkan bahwa siswa itu memang mempunyai
rasa keinginan tahunya yang sangat tinggi, tapi kita harus kadang-kadang itu membatasi ataupun mengarahkan. Jangan sampai yang pertama itu alat yang rusak, dan kedua jangan sampai nanti membahayakan bagi diri siswa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan buat Pak Imam Taworo yang berbagi sharing pada waktu pembelajaran di bengkel ataupun praktek langsung di bengkel. Tadi anak-anak merasa penasaran, kemudian dia otak-atik, tapi diarahkan oleh guru pengampu. Di sini Pak Imam menyampaikan harus seperti ini karena ada SOP-nya sehingga anak tidak mengalami cedera atau kecelakaan. Kemudian anak merasa bangga, merasa senang karena ada Bapak Ibu guru yang sangat-sangat aware ataupun mendampingi anak-anak praktek di bengkel. Katanya Pak Imam Martono sangat berbagi sharingnya. Lanjut Pak. Nah ini yang kelima, yaitu jurus kelima, kita harus bisa menjalin koneksi. Guru BK ataupun non BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi yang empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososial, yaitu meliputi apa? Komunikasi empatik dengan mendengarkan aktif, prinsip koneksi sebelum koreksi, mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif, prinsip pendekatan konseling realita. Nah, kita harus merasa empati, simpati nih Bapak Ibu. Misalkan kok anak didik kita kok dia kelihatan merenung atau gampang melamun, bahkan menangis, menyendiri, dan kita harus cepat tanggap. Takutnya anak itu terjadi apa-apa, maka kita tidak boleh lepas tangan ataupun pura-pura tidak mau tahu. Nah, itu tidak boleh untuk Bapak Ibu guru. Kita juga harus merangkul, minimal kita bisa bertanya ada masalah apa, sehingga kita bisa membantu mengurai masalah dari anak tersebut. Kemudian sama ya, kita sebelum koneksi harus mengoreksi pada diri kita. Kalau tadi misalkan kita mau menegur siswa kok gampang emosi, kita harus bisa self awareness itu tadi, self management itu tadi, sehingga kita menyampaikan ke siswa tidak masalah. Mengenai masalah, mengembangkan peluang positif. Nah, jalin koneksi ini bisa terjadi tidak harus dengan guru mapel atau wali kelas, dan kita bisa menjalin dari seluruh unsur. Nah, di sini mohon masih sama nih. Saya minta sharingnya. Apakah Bapak Ibu pernah menjalin koneksi dari masalah di sekolah ataupun pengalaman pribadinya sendiri? Silakan yang mau menyampaikan, monggo ibu-ibu. Jadi Bapak satu, ibu satu. Pak Haji boleh? Pak Haji dulu. Pak Haji, silakan disampaikan sharingnya, koneksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta fotonya nih. Maksudnya itu koneksinya ke wali murid. Boleh. Kalau siswa saya, kalau itu kan ada, misalnya ada yang di sekolah itu kayaknya kok nggak semangat, atau kadang-kadang sering terlambat. Nah, saya menghubunginya orang tuanya. Jadi orang tuanya saya tanya kenapa kok ini sering terlambat atau gimana? Maksudnya kok ada masalah apa di rumah kayak gitu. Ternyata dari wali murid nanti menjelaskan bahwa anak ini ternyata malamnya suka main HP ya gitu. Jadi kalau bangunnya di sana, jadi permasalahannya ternyata ada di rumah kayak gitu. Jadi saya koneksi sama wali muridnya, orang tuanya. Sudah cukup? Sudah. Martinun, Pak Pardi, tepuk tangan buat Pak Pardi, Bapak Ibu semua. Di sini Pak Pardi koneksinya dengan orang tua, wali murid, karena beliau ada masalah, misalnya Pak tidak hadir sekolah ataupun indeks nilai dari si anak menurun, dan beliau langsung komunikasi lewat telepon atau japri lewat WA, sehingga orang tua bisa langsung terhubung. Nah, ternyata setelah ditelusuri anak itu sering begadang ya Bapak Ibu, Pak Haji ya. Kemudian sering main HP, ngegame sampai larut malam. Nah, di sini
wakaf kesiswaan atau bahkan bisa lintas luar, yaitu bisa ke kepolisian atau ke psikologi atau psikiater, itu juga bisa. Tapi harapannya jangan sampai anak-anak kita sampai lintas dunia luar. Oke, lanjut. Nah, ini kita sudah memasuki jurus 6, tinggal 2 jurus lagi nih Bapak Ibu. Teman-teman saya sudah sangat perhatian dan antusias. Bangun kolaborasi. Nah, di sini guru BK dan guru kelas menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses pendidikan karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Ada esensi, fungsi, tujuan, manfaat kolaborasi, identifikasi permasalahan murid sehingga guru bisa memahami kapan membutuhkan untuk kita berkolaborasi. Kemudian mekanisme kolaborasi dalam penyelesaian permasalahan murid dengan problem solving, strategi pelibatan orang tua di satuan pendidikan. Jadi hampir sama, jalin koneksi, dan ini lebih ke kolaborasi lebih dari satu pihak. Silakan mungkin berbagi saling untuk jurus ini tidak harus di sekolah, tapi bisa kolaborasi di rumah misalkan. Silakan mungkin Ibu Putri, mungkin silakan monggo bisa disampaikan. Di foto ya nak. Silakan Bu Sutri, bisa pengalamannya tidak harus di sekolah, mungkin bisa pengalaman di rumah, kolaborasinya sama siapa saja. Untuk membangun kolaborasi, saya selain guru produktif, saya juga sebagai wali kelas, yaitu kelas 10 PKJ. Nah, kolaborasi ini sangat penting, apalagi kita sebagai guru wali kelas. Sangat penting sekali untuk kolaborasi dengan orang tua. Kadang-kadang siswa itu banyak izin, seperti siswa saya yang baru ini sering kali izin, entah izin kebenaran, terus nggak jadi masuk sekolah, entah izin ini. Apalagi di SMK Negeri 1 Sambini setiap minggu ada ketarunaan, yang mana nanti setelah mengikuti kegiatan ketarunaan itu izin karena capek. Padahal kalau capek itu ya semua orang capek ya, belajar sekolah kita juga sebagai guru sudah capek, tapi itu juga bagaimana kita mensikapi capek tersebut, mau dipelihara atau dibilangkan capek itu, karena kalau dipelihara ya jadi males seperti itu. Nah, saya perlu kolaborasi dengan orang tua siswa. Apakah betul siswa tersebut itu tidak masuk misalnya sakit? Nah, saya menghubungi orang tua, apa betul kalau anak tersebut betul-betul sakit? Nah, kadang-kadang orang tua malah nggak tahu, karena sebagian besar siswa itu kan orang tuanya bekerja, pagi-pagi sudah ditinggal kerja, dan nggak tahu anaknya itu betul-betul berangkat sekolah atau tidak. Seperti anak saya itu tahunya berangkat sekolah, ternyata nggak berangkat sekolah, bikin surat izin sendiri, seperti itu. Nah, ini pentingnya kolaborasi dengan orang tua murid. Terus kemudian saya tidak lanjuti kalau seperti ini, terus menerus pemanasan orang tua. Kalau di rumah itu kan sudah tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab kita. Tapi kalau di sekolah memang tanggung jawab kita, karena itu dari sekolah ya mau nggak mau wali kelas kolaborasi dengan orang tua siswa di rumah, karena anaknya juga tidak ada di sekolah dan dia juga harus datang ke sekolah, ternyata tidak datang ke sekolah. Mungkin seperti itu pengalaman saya berbeda. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Putri, Bapak Ibu semua. Beliau sudah menyampaikan berbagi sharing di sekolah dengan anak didiknya, sangat sering izin dan harus dikonfirmasi dengan orang tua. Bahkan setelah itu kalau sudah masuk langsung ditindaklanjuti, ditanya seperti apa. Dan ini mohon Bapak Ibu untuk bisa menjadikan jurus-jurus tadi dikolaborasikan sehingga memotivasi anak, menumbuh grow mindset anak
bisa tercapai perkembangan dan visi misi atau cita-cita sampai di terpenuhi atau dilaksanakan secara maksimal. Oke, terima kasih Bu Putri sudah berbagi sharing. Mungkin satu lagi nih, ini mungkin pengalaman di rumah, boleh silakan Pak Heri, monggo pengalamannya untuk kolaborasi jurus ke-6 ini. Monggo Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan bangun kolaborasi, itu sangat penting sekali, apalagi kita sebagai seorang pendidik. Kalau kita cuma kerjakan sendiri, berpikir sendiri, saya kira untuk mencapai kesuksesan dari seorang siswa itu terlalu berat. Contohnya saya punya tetangga dan sekolahnya di sini. Tetangga sekolahnya di sini itu dia bermasalah terkait dengan kesehatan. Ya, kesehatan. Siswa baru masuk di sini aja dibariskan, itu sudah semaput. Baru dibariskan itu semaput. Ya. Baru dibariskan semaput. Setelah itu terus dibawa ke rumah sakit. Waktu itu rumah sakit Simo. Kemudian upacara. Kemudian dibawa ke Asifa. Pokoknya begitu. Dia itu kenapa sedikit, itu dia langsung semaput. Namanya itu juga apa sih? Iya. Namanya Anita Kurniasari. Tetangga saya. Ya. Karena saya juga RT-nya, dia warga saya. Nah, kemudian saya, ya pertama kali kolaborasi dengan wali kelas. Ya, wali kelas. Gimana kalau kita itu besok, kemudian dengan BP. Ini ada rumahnya mana? Oh, itu tetangga saya. Ternyata waktu itu wali kelasnya juga ke sana, Bu Irma, ke ruangnya sana. Oke sih. Ya. Setelah itu dalam kesehariannya, itu saya perhatikan makannya seperti apa. Ternyata makannya sukanya cuma mie. Ya, cuma mie ya. Sebenarnya semaput itu dulu waktu di sini. Nah, setelah itu terus gue coba Bu sama orang tuanya itu dikasih makan nasi walaupun cuma sedikit. Nah, setelah seperti itu berarti saya kan harus kolaborasi dengan orang tua juga. Nah, setelah itu makanya diatur. Misalnya ini kan termasuk yang selain mie yang ciki-ciki yang pedas. Nah, dihindari. Pokoknya dipaksa makan nasi. Nah, setelah itu berjalannya waktu di sini bisa sekolah. Terus walaupun kadang yang izin karena sakit, tapi tidak semaput lagi sampai lulus. Nah, lulus, alhamdulillah lulus. Setelah lulus, saya bilang begini dengan orang tuanya. Walaupun orang tuanya itu yang laki-laki itu sebagai tukang, tapi tukang burongan di bangun perumahan-perumahan, sehingga gajinya sedikit, tidak sampai 100 ribu. Ya. Kemudian yang ibunya itu ngesek parir, jadi sehabis dierek itu ngasak, ya ngasak parir itu, jadi setiap ya sisa-sisa diambil begitu. Kemudian yang kakaknya itu kan agak stres dulu, kakaknya, jadi itu saudara dulu. Nah, setelah itu terus lulus deh. Pokoknya ini makan harus terjamin, insya Allah nanti sukses. Nah, setelah itu dari Bu farmasi. Nah, bukan farmasi. Dari Besta, nah kemudian lama di Baru Bening. Sekarang jadi pegawai di rumah sakit Baru Bening. Setelah itu saya ini, walaupun tidak punya biaya, bagaimana caranya? Pokoknya biar bisa kuliah. Sekarang sudah sarjana farmasi. Ya, jadi kita kolaborasi dengan wali kelas, dengan BP, kemudian dengan orang tua itu memang sangat penting. Sekarang itu sudah sarjana dan dia masih bijak. Maka yang nanti mempunyai laki-laki. Sekarang karena apa? Nanti kalau kamu itu ya sudah punya sarjana farmasi, kamu tetap
atau menjadi pegawai tetap di sini di Bangkok. Sekarang menjadi pegawai tetap di sini. Ya, mungkin hanya itu ya cerita dari saya terkait dengan ini tadi, bangun kolaborasi. Ya. Untuk itu mudah-mudahan bisa memotivasi atau memberikan contoh kepada yang lain ya. Kepada yang lainnya supaya nanti ya, ternyata kita sabar, kita kandang-kandang gitu. Nah untuk rumahnya saya kira saya sering ketemu. Ya. Mungkin yang itu dari saya. Pengalamannya luar biasa, walaupun Pak Heri bukan wali kelasnya, tapi beliau adalah tetangga. Maksudnya tetangga plus Pak RT, beliau sangat-sangat mau memotivasi dari Anita tadi, bahkan sampai tadi ceritanya sudah sarjana. Itu tidak hanya kolaborasi ya Pak Heri, tapi sudah domestiknya juga masuk, potensinya tadi sudah masuk, bahkan jurus 1 sampai 6, mungkin nanti jurus 7 sudah terpenuhinya. Mantap sekali, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat berbagi pengalaman dari Pak Heri, nanti bisa termotivasi jika kita menemukan untuk anak-anak yang seperti itu ataupun dengan kasus yang lain, kita harus sabar mencari akar masalahnya seperti apa, berkolaborasi dengan pihak manapun supaya anak-anak mendapatkan penanganan yang maksimal sehingga terwujud cita-cita seperti yang diinginkan. Oke, teman-teman Pak Heri, lanjut untuk jurus yang terakhir Bapak Ibu, yaitu jurus ke-7, menata situasi. Nah, di sini guru mampu mengoptimalkan peran dari seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, di sini berpikir sistem atau sistem thinking, prinsipnya pengurangan risiko, konsep sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Kalau Bapak Ibu guru, otomatis menata situasi ini tidak hanya dari guru makro ataupun guru BK, tapi semuanya berkolaborasi dari atas, yaitu manajer sekolah, di sini kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah yang membidanginya, kalau di sini ada 4 wakil, kemudian turun menjadi wali kelas, guru BK ataupun guru mapel, bahkan dengan Bapak Ibu karyawan-karyawati, kepala TU di sekolah. Kita tidak bisa berdiri sendiri karena menciptakan iklim sekolah itu berkesinambungan sehingga membuat anak merasa nyaman dan nyaman, menggembirakan, senang di sekolah. Untuk yang terakhir ini ataupun cerita yang lain itu bisa saya mau minta datanya ini Pak sedikit dulu ini kan dosen kan pakai minta tolong untuk bisa berbagi pengalaman, silakan monggo. Boleh terserah yang lain boleh. Seluruh boleh yang lain. Monggo Pak. Sini tuh. Minta fotonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa difoto. Menurut yang saya Sini, pahami lewat sini. dari menata situasi yang melibatkan seluruh pihak, termasuk guru, karyawan, kemudian kepala sekolah, siswa. Kalau contoh yang saya rasakan yaitu ketika kegiatan lomba 17-an misalnya, itu sangat bikin semua anggota sekolah itu bergembira, baik itu siswanya juga ketawa semua.
kemudian Bapak Ibu juga nggak ada yang sedih gitu, semuanya sebenarnya itu salah satu contoh kegiatan yang menurut saya perlu sering diadakan biar suasana sekolah itu selalu gembira, bahagia dan menyenangkan. Menurut saya seperti itu, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sri Widodo tadi sudah berbagi sharing kolaborasi dengan seluruh pihak. Beliau mencontohkan kalau pada saat perayaan ulang tahun negara Indonesia yang tercinta yaitu pada tanggal 17 Agustus, karena di sekolah kita akan mengadakan lomba-lomba ataupun kegiatan yang sangat menarik ke berbagai lini, baik siswa ataupun pihak sekolah, ada guru, kepala sekolah, bahkan karyawan-karyawati, semuanya bisa mengikutinya. Ngeten nggih Pak Sriwit nggih, matur nuwun. Mungkin ada lagi ya dari ibu-ibu, ini tidak harus di sekolah, bisa dimanapun, karena di sini pada dasarnya semua jurus tadi itu tidak harus dikhususkan untuk di lingkungan sekolah, tapi bisa diterapkan di lingkungan rumah ataupun lingkungan masyarakat. Monggo Bu Rumi bisa berbagi sharingnya, silakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terkait dengan menata situasi, di sini mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah. Kalau berbicara saya selalu guru biasa begini berbicara terkait dengan pengoptimalan peran seluruh ekosistem sekolah juga ternyata agak berat, karena di sini memang yang paling utama adalah yang menata manajemen di sini yaitu kepala sekolahnya. Nah, saya selaku guru itu adalah melaksanakan dari manajemen yang telah dibuat oleh kepala sekolah begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Ibu. Terima kasih banyak. Guru kita katakan buat guru nih Bapak Ibu, karena semuanya itu sangat penting. Ini satu lagi nih Bapak Ibu, nanti tidak harus menata situasi. Mungkin saya mau dari guru baru nih. Selamat datang Bu Hima. Mungkin nanti kita bisa lebih mengenal lagi. Silakan, mungkin ada yang bisa disampaikan. Tidak harus di sini karena ini berasal dari luar Jawa. Tepatnya di mana? Kabupaten Jeneponto, itu Sulawesi Selatan. Monggo Bu. Untuk menata situasi yang agak nervous ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, untuk mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah, saya melihatnya di sekolah ini aja ya Bu ya. Monggo mboten apa-apa. Ya, seperti kayak kita yang saya lihat kan, kalau di grup ada tim-tim sendiri, tim media sendiri, tim kesiswaan sendiri, tim literasi sendiri. Nah, itu kan alhamdulillahnya bisa berkolaborasi yang akhirnya membuat menertibkan siswa. Jadi sekolah kita ibaratnya amannya, nggak ada yang berkeliaran, nggak ada, semua bisa masuk tepat waktu, nggak ada yang berkeliaran di jalan. Nyamannya juga untuk Bapak Ibu kayak tim literasinya kan sudah ada sendiri. Pada saat proses pembelajaran mau dimulai paginya, nyaman sudah disiapkan. Jadi Bapak Ibu guru yang jam pertama sudah bisa share ke anak-anak seperti itu. Sudah itu. Martenun untuk Bima. Tepuk tangan Bapak Ibu guru untuk Bu Hima. Beliau menyampaikan perbandingan dari waktu di Sulawesi Selatan, dia sangat berbeda. Kalau di sana
tingkat apa Bu? SMP atau SMK? Sama SMK ya. Di sini lebih komplit mungkin, ada tim literasi sendiri, ada tim setiap BKS itu mempunyai tim, bahkan sebelum pembelajaran pun sudah dikirim melalui link grup wali kelasnya masing-masing sehingga membuat kenyamanan untuk peserta didik. Bapak Ibu gurunya juga ramah-ramah deh Bu nggih. Sudah kenal semuanya Derek? Nanti sambil jalan Bu, nanti sambil jalan saling mengenal, akan mengenal lebih lanjut. Partenon untuk Bu Hima. Bapak Ibu nyun tulung Pak Rohani ke mana yang pertama tadi? Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir dalam implementasi 7 jurus BK Hebat. Sudah dari awal sampai akhir sudah menunggu dan menjadi perhatian untuk saya dalam penyampaian saya 7 jurus BK Hebat. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua sehingga dalam proses pembelajaran baik di lingkungan kelas ataupun di praktek di luar lingkungan, Bapak Ibu guru bisa menyampaikan secara maksimal. Ada kendala seperti apa atau kesulitan tadi bisa menumbuhkan grow mindset, tidak fixed mindset, kemudian pengelolaan emosi, jalin koneksi, bahkan sampai kolaborasi menata situasi. Saya cukupkan dari saya, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun tulung nanti untuk dokumentasi nih Bapak Ibu, kita foto bersama karena beliau dari Fasna saya semuanya didokumenkan, bahkan ada foto bareng-bareng. Monggo Bapak Ibu settingnya gimana ya biar ini kelihatan judul. Oh iya, silakan ditutup dulu sama Pak Rohani. Terima kasih Bapak Ibu guru telah mengikuti kegiatan diseminasi implementasi 7 jurus guru BK Hebat. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan kita inspirasi, bisa memberikan lagi motivasi untuk kita dalam menjadi guru yang bisa membimbing anak-anak serta mengatasi berbagai masalah. Acara terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.